Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional yang beranggotakan 1. Fania Almira dengan NPM 2001020006, 2. Fitri Wahyu Setianingsih dengan NPM 2001020011, 3. M. Arif Darmawan dengan NPM 19.030.1185. Pembahasan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Fania Almira, dan teman saya, Muhammad Arif. Kemudian pada pembahasan kedua akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Arif dan Fitri Wahyu. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, saya akan memaparkan sedikit hal terkait dengan akuntansi sebagai pendahuluan dalam presentasi ini. Ya, jadi akuntansi itu memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Nah, selain itu, akuntansi itu juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Yang pada awalnya, akuntansi itu hanya terdapat sistem pencatatan untuk jasa perbankan dan skema pemungutan pajak. Namun dengan seiring berjalannya waktu, itu timbul yang namanya perusahaan modern yang kemudian mendorong untuk melakukan pelaporan keuangan dan auditing yang dilaksanakan secara periodik. Nah, akuntansi di suatu tempat dan tempat lainnya itu juga tentu berbeda. Dan pengetahuan mengenai faktor pengembangan itu dapat membantu untuk memahami mengapa hal itu dapat terjadi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan perkembangan akuntansi internasional. Standar dan praktik akuntansi di setiap negara itu merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional itu juga dapat membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa. Di sini terdapat 8 faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan akuntansi, yaitu yang pertama ada sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti contohnya ada Amerika Serikat dan Inggris, akuntansinya itu lebih berfokus pada seberapa baik manajemen itu menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor dalam menganalisis arus kas di masa depan dan risiko yang terkait. Sedangkan dalam sistem berbasis kredit seperti contohnya di Jepang dan Swiss, di mana bank itu merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi lebih berfokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi para peminjam. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah sistem hukum. Dunia Barat memiliki dua orientasi dasar, yaitu yang pertama adalah kodifikasi hukum atau sipil, dan yang kedua adalah hukum umum atau kasus. Kodifikasi hukum itu utamanya diambil dari hukum Romawi dan Kode Napoleon. Di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, itu aturan akuntansinya digabung dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakupi banyak prosedur. Sedangkan dalam hukum umum itu diambil dari kasus hukum Inggris. Pada kebanyakan negara hukum umum, aturan akuntansinya itu ditetapkan oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansinya itu menjadi lebih adaptif dan inovatif. Faktor yang ketiga adalah perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak itu secara efektif dapat menentukan standar akuntansi. Karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi itu adalah sama. Faktor yang keempat adalah ikatan politik dan ekonomi. Jadi, ide dan teknologi akuntansi itu dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan atau biasa disebut double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan atau Renaissance lainnya. Nah, kolonialisme Inggris itu mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris.
Pendudukan Jerman selama Perang Dunia II menyebabkan Prancis menerapkan Plan Comfortable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya Amerika Serikat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Banyak negara-negara berkembang yang akhirnya menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain. Integrasi ekonomi melalui pertumbuhan perdagangan dan arus modal internasional merupakan pendorong kuat akan konvergensi standar akuntansi. Lalu faktor yang kelima yaitu adalah inflasi. Inflasi sendiri yaitu adalah penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain itu terdapat peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan untuk melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka. Nah, pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi yang tidak biasanya tinggi, Amerika Serikat dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga. Faktor yang keenam adalah tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini memengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Masalah-masalah yang terjadi dalam akuntansi menjadi semakin kurang penting, sedangkan tantangan-tantangan akuntansi yang baru, seperti misalnya penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia menjadi semakin berkembang. Lalu faktor yang ketujuh yaitu adalah tingkat pendidikan. Pendidikan akuntansi yang profesional itu akan sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara tersebut rendah. Oleh karena itu, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Beberapa dari 7 variabel pertama ini sangat berhubungan erat. Lalu ada faktor yang terakhir yaitu adalah budaya. Budaya sendiri yaitu adalah nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Hofstede itu mendasari ada 4 dimensi budaya nasional atau nilai sosial. Yang pertama yaitu adalah individualisme. Individualisme versus kolektivisme itu merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. Kemudian yang kedua itu ada jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Lalu dimensi yang ketiga yaitu adalah penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Lalu dimensi yang keempat yaitu adalah maskulinitas. Jadi maskulinitas versus feminitas itu adalah sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat atau disebut sebagai nilai-nilai maskulin yang tradisional ditekankan daripada hubungan dan perhatian atau nilai-nilai feminim yang tradisional. Saya Muhammad Arif Darmawan, NIM 190301195 dari UM Gresik. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang perkembangan akuntansi. Gray mengusulkan adanya suatu kerangka kerja yang menghubungkan antara budaya dan akuntansi. Usulan ini ia lontarkan berdasarkan hasil analisis dari Hofstede. Ada 4 dimensi nilai akuntansi yang diusulkan oleh Gray. Yang pertama yaitu profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian. Yang kedua, keseragaman versus fleksibilitas. Yang ketiga ada konservatisme versus optimisme. Dan yang keempat ada kerahasiaan versus transparansi. Yang pertama yaitu profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian. Preferensi terhadap pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Yang kedua ada keseragaman versus fleksibilitas, yaitu preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibanding fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Yang ketiga yaitu konservatisme versus optimisme, yaitu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan, daripada memilih pendekatan yang sekedar optimis namun beresiko. Yang keempat ada kerahasiaan versus transparansi, yaitu preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi
usaha menurut dasar dan kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu dengan pertimbangan dan yang kedua adalah secara empiris. Yang pertama dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Yang kedua yaitu secara empiris, yaitu menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi di seluruh dunia. Selanjutnya ada 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan makroekonomi. Artinya praktek akuntansi dapat dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan kebijakan nasional. Akuntansi di negara Swedia merupakan perkembangan dari pendekatan makroekonomi. Yang kedua yaitu pendekatan mikroekonomi, yaitu fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki. Hal ini juga sama pentingnya seperti memisahkan secara jelas antara modal dan laba untuk mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas usaha. Contoh negara yang akuntansinya berkembang dengan pendekatan mikroekonomi yaitu akuntansi dari negara Belanda. Yang ketiga ada pendekatan disiplin independen, yaitu akuntansi berkembang secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Akuntansi dianggap sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan, dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi. Akuntansi dari negara Inggris dan Amerika Serikat adalah akuntansi yang berkembang dengan pendekatan disiplin independen. Yang terakhir yaitu pendekatan seragam. Yaitu akuntansi telah distandardisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Untuk memudahkan pengendalian seluruh jenis bisnis, maka diperlukan keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, dan penyajian informasi. Secara umum, pendekatan ini digunakan oleh negara-negara yang keterlibatan pemerintah yang besar dalam perencanaan sebuah ekonomi. Dalam hal ini, akuntansi digunakan untuk mengukur kinerja, mengalokasikan sumber daya, mengumpulkan pajak, dan mengendalikan harga. Sistem hukum, akuntansi hukum versus kodifikasi hukum. Akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi selama kurang lebih 25 tahun terakhir. Akuntansi dalam negara-negara hukum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan laporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar. Penentuan standar akuntansi cenderung merupakan aktivitas sektor swasta dengan peranan penting yang dimainkan oleh profesi akuntansi. Akuntansi hukum umum sering disebut dengan Anglo-Saxon, Inggris Amerika, atau berdasarkan mikro. Akuntansi hukum umum berawal dari Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Yang kedua, akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi kodifikasi hukum sering disebut dengan kontinental legalistik atau seragam secara makro. Ini ditemukan di kebanyakan negara-negara Eropa kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika,
Asia, dan Amerika. Pemberian karakter akuntansi memerlukan hal yang disebut sebagai model pemegang saham dan pihak berkepentingan, tata kelola perusahaan dalam negara hukum umum dan kodifikasi hukum, seperti yang disebutkan sistem hukum suatu negara dan sistem keuangannya dapat dikaitkan dalam hubungan sebab akibat. Hukum melindungi investor luar dan secara hukum sangat ditegakkan. Oleh karena itu, investor memiliki posisi wajar terhadap perusahaan, terhadap permintaan akan informasi akuntansi yang mencerminkan kinerja operasi dan posisi keuangan dengan akurat. Sistem praktik akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional menjadi semakin hilang. Terdapat alasan sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan terasa semakin berkembang di seluruh dunia. Modal sifatnya makin global, sehingga menuntut adanya standar laporan keuangan perusahaan yang juga diakui secara mendunia. Yang kedua, pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum. Satu set laporan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan domestik lokal. Sedangkan yang satu lagi menggunakan prinsip akuntansi dan berisi pengungkapan yang ditunjukkan kepada investor internasional. Yang ketiga, beberapa negara yang menganut kodifikasi hukum. Secara khusus, Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sektor swasta yang profesional dan independen. Klasifikasi yang didasarkan pada penyajian wajar versus kepatuhan hukum menjelaskan akuntansi di dunia sekarang. Pembedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruhnya yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti 1. Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aset selama masa manfaat ekonomi. Yang kedua, sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap, properti diperlakukan seperti sewa operasi yang biasa, kepatuhan hukum. Yang ketiga, pensiun, dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan, penyajian wajar, atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat Anda berhenti bekerja, kepatuhan hukum. Umumnya, cadangan tersebut digunakan sebagai tahun yang baik, beban tambahan dicatat dengan kredit terhadap akun cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Pada tahun yang kurang baik, cadangan dihapuskan untuk meningkatkan laba. Hal ini mungkin tidak dapat terjadi, cadangan seringkali merupakan suatu rahasia. Akuntansi umum berorientasi terhadap kebutuhan pengambilan keputusan oleh investor. Laporan keuangan dirancang untuk membantu para investor dalam menilai kinerja, manajemen, dan memperkirakan arus kas dan keuntungan di masa depan. Secara khusus, IFRS relevan bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pasar modal internasional untuk memperoleh pendanaan. IFRS merupakan standar acuan yang sekarang sedang dikembangkan di Cina dan Jepang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.